Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita Kitab Durus Samin halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan salihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan. Mas'alatun, kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala, wal ma'rufu anil jumhuri innama huwa adamu jawadit taqlidi la adamu sihatihi. Bermula yang ma'ruf daripada jumhur segala ulama, sungguhnya yaitu ketiadaan harus taklid, bukan ketiadaan sahnya. Yakni taklid pada ilmu usul tiada harus, tetapi jika taklid ia memadai imannya dan berdausa ia, maka jumhur ulama taklid dalam masalah ilmu tauhid, dalam masalah usuluddin, dengan taklid iman sah. Akan tetapi bila orang yang taklid itu ahli nazar, orang yang mampu berfikir, orang yang mampu bernalar, maka dosa tetap. Imannya sah, tetapi dia tetap berdosa. Dan lagi kata beliau, wa ammat taqlidu fil furu'i fawajibun ala ghairil mujtahidi wa illam yutabiqil waqi'u li'annal ahkamal lati istifadahal mujtahidu minal adillati dhanniyati tahtamilul mutabaqatu lima fi nafsil amri wa adamil mutabaqati. Dan adapun taklid pada furu', yakni pada hukum fiqah, maka yaitu wajib atas orang lain daripada mujtahid. Dan jikalau tiada muwafaqah pada nafsul amri sekalipun, karena bahwasanya segala hukum yang diambil oleh ulama yang mujtahidin daripada dalil itu dhanniyah, maka ihtimal ia muwafaqah bagi nafsul amri dan ihtimal ia tiada muwafaqah pada nafsul amri. Berbeda kaitan dengan furu', yaitu hukum-hukum yang terdapat di dalam masalah fiqah, baik kaitan dengan masalah furu' ibadah, furu' muamalah, furu' munakahah, furu' jinayah. Taklid kepada fiqah wajib, maka wajib kita bertaklid kepada salah seorang imam, baik Syafi'i, Maliki, Hambali ataupun Hanafi. Berbeda dengan orang itu adalah mujtahid, maka mujtahid tidak boleh taklid kepada pendapat mujtahid yang lain, sedangkan kita bukan mujtahid. Jadi bertaklid dalam masalah hukum fiqah itu wajib, sekalipun yang kita taklid itu tidak sesuai dengan nafsul amri, artinya dengan hukum yang sebenarnya sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Karena hukum fiqah itu zanniyah, hasil daripada ijtihad para ulama.
maka terbenar hukum itu sesuai sebagaimana yang diharapkan Allah, terbenar pula tidak sesuai. Maka apabila seorang mujtahid berijtihad, seandainya ijtihad beliau benar, maka dua dapat pahalanya. Yang pertama pahala ijtihad, yang kedua pahala kebenaran. Seandainya seorang mujtahid berijtihad, salah ijtihadnya, maka dapat pahala satu pahala, yaitu pahala ijtihad. Dan ijtihad yang kedua tidak dapat membatalkan ijtihad yang pertama. Inilah yang terjadi pada pendapat Imam Syafi'i. Ketika ijtihad Imam Syafi'i di Irak, Baghdad, hasil ijtihad di Baghdad dinamakan dengan pendapat qadim. Tak kala Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, beliau pun ijtihad kembali di atas masalah yang sama. Hasil ijtihad beliau di Mesir diistilahkan dengan pendapat jadid. Maka setiap jadid ada qadim, setiap qadim ada jadid. Itu istilah di dalam kitab mahalli. Sedangkan di kitab yang lain terbenar jadid tetapi tidak ada qadim. Mas'alatun, kata Syekh Ahmad Suhaimi, diambil daripada kalam musannif, yaitu Syekh Sanusi. Barang yang dipilih oleh ulama muhaqqiqun, bahwasanya ma'rifah Allah itu awal wajib, yakni yang pertama-tama fardu atas manusia itu ma'rifatullah dan ma'rifah bagi segala rasulnya. Pendapat daripada Imam Sanusi yang dinakal oleh Syekh Ahmad Suhaimi dan umum ulama berpendapat demikian. Pertama sekali yang wajib kepada orang yang baligh adalah ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Meyakini dengan sepenuh hati Allah itu Tuhan, dan yang diyakini itu sesuai dengan kebenaran. Jadi yakin ilah Allah Tuhan, yakin ilah Muhammad Rasul. Nyo kewajiban pertama. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wajib atas ibu bapa bahwasanya ada ia awal barang yang didengarkan anaknya itu ma'rifatullah dan mendengarkan tauhid, dan bahwasanya diajarkan kanak-kanak itu apabila berakal ia akan barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus padanya. Dan diajarnya pula bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didatangkan di Mekah dan disuruh kepada sekalian makhluk dan berpindah ke Madinah dan wafat ia di Madinah, dan namanya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim. Nyo kewajiban pertama kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama sekali orang tua mengajarkan anak, memperkenalkan apa saja yang wajib pada Allah, apa saja sifat yang mustahil pada Allah dan yang harus. Begitu pula riwayat singkat tentang Rasulullah. Nyo yang pertama wajib tu. Jadi taputuri ba'ana yang wajib bagi Allah daripada 20 sifat yang wajib kita ketahui. Pertama wujud, kidam dan sebagainya. Yang mustahil bagi Allah lawan daripada 20 yang pertama. Yang harus bagi Allah satu. Boleh bagi Allah menjadikan makhluk, boleh tidak. Oh nan kadar kasib dengku. Baik tapu berat karena anak mit. Kemudian taputuri ba'ana
Nan Nabi katanya Muhammad anak daripada Abdullah, anak daripada Abdul Muttalib, anak daripada Hashim. Kajian Etnan. Lahir beliau di kota Mekah. Kemudian wafat beliau di Madinah, kubur beliau di Madinah. Istri beliau Khadijah, Aisyah, dan ada 9 istri yang lainnya. Anak beliau ada 7 orang. Nyan Etnan kamu madah tunggu. Nyan Etnan kamu madah. Tetapi kegetanya wadengku. Yang ka super balik nyohan memadah tu. Nyo ka super balik ka 70 wadah tu. Kali balik tengku. Han memadah. Bahkan kaitan dengan masalah Rasul, wajib kita pahami bahawa setiap Nabi sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nihayatud Dain. Nabi itu semuanya tidak dilahirkan melalui kemaluan ibunda. Yang wajib dah yakin tu. Karena kemaluan itu tempat najis. Tidak layak seluruh Nabi lahir melalui tempat najis. Dilahirkan semua Nabi dilobangkan oleh malaikat di bawah pusat, di atas daripada farad perempuan. Nyawa terjadi operasi kesar pertama di dunia. Jadi yang puput operasi pertama melahirkan malaikat. Maka seluruh Nabi lahir melalui dilobangkan oleh malaikat. Sedangkan Rasulullah jauh berbeda. Nabi Muhammad dilahirkan melewati tulang sulbi ibundanya. Jadi kun Imam Malik di dalam kitab tersebut, seandainya ada orang yang beriktikad Nabi dan Nabi Allah Muhammad lahir melalui faradnya ibunda, halal darahnya dibunuh. Karena itu menyebabkan penghinaan. Kapala tungku baru lun tepu tungku. Makanya wajib kena tepu dia. Karena ka super balik. Yang wajib yakini tunggu. Jadi setiap nabi dan rasul tidak dilahirkan melalui lubang yang najis. Kata setengah ulama, bermula awal yang wajib atas mukallaf itu nazar, yakni fikir dan tilik pada segala makhluk ini hingga dikenal akan Tuhan. Kemudian maka ia tasdikkan. Terjadi khilaf. Sebahagian pendapat ulama bukan ma'rifah yang wajib pertama. Ketika seorang anak balik, yang wajib pertama adalah nazar. Dalam istilah bahasa Arab ada yang diistilahkan dengan kalimat taraduf. Beda bentuk kalimat tetapi memiliki makna yang sama, tetapi maksud beda. Sebagaimana dalam Al-Quran ada kalimat nazar, ada kalimat ra'yun, ada kalimat syahadun, ada kalimat basarun. Semuanya itu memiliki makna memperhatikan. Contoh di dalam surah Al-Ghasyiyah, dalam surah Al-Ghasyiyah, Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Yanzurun dengan nazara kalimat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah diperhatikan oleh mereka kepada unta kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan, dengan kalimat nazara. Sedangkan di dalam ayat Al-Fil disebutkan dengan kalimat ra'yun. Ra'aital ladzi kon tibara alam tara tiban alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara dengan kalimat ra'yun.
Alam tara, tidakkah engkau perhatikan? Kaifa, bagaimana? Fa'ala rabbuka, memperlakukan oleh Tuhanmu. Bi ashabil fil, pasukan-pasukan yang mengendarai kuda. Di dalam Al-Ghasyiyah dengan nazara. Di dalam Al-Fil dengan ra'yun. Ra'a, tara. Sama-sama memiliki makna memperhatikan, tapi maksud beda. Yang dalam bahasa Arab dulu. Makanya sulit dengan bahasa Arab. Sulit dalam mentafsirkan Al-Quran, sulit. Untuk memberikan makna secara logawiyah mudah, translate, tabalik maknanya mudah. Tapi maksud daripada per ayat sulit tahanku. Nyokunya yang dengan tafsir. Apa beda nadhrun dengan ra'yun? Kalau ra'yun hanya sebatas melihat dengan mata. Hanatat mupako, pokoknya nakalon yang ke ra'yun. Asaina kalon dengan mata gekun ra'yun. Makanya Allah awali dengan tidakkah lam tara, engkau perhatikan. Sedangkan nadhara, kalau nadhrun melihat dengan mata sekaligus mempergunakan akal pikiran. Lihat kalon nazmiki yang gekun nadhar. Kalon laju, pikir laju. Artinya berbarengan dengan kalon, otak senantiasa berputar. Yang gekun nazar. Yang gekalan, tengah gepikir. Pakon menan. Yang gekun nazar. Menyerayun kalon mendang. Hana pakon. Ada kalimat yang ketiga dalam bahasa Arab, syahadun. Yashhudu, syahida yashhudu, juga artinya memperhatikan, melihat. Bagaimana dimaksud dengan melihat kalau dengan kalimat syahadun? Artinya melihat sesuatu yang memang dipertontonkan. Yang bukan syahidun ataupun syahadun. Kalau sesuatu yang memang sesuatu itu dipersiapkan untuk ditonton. Lagi kalon TV nyen syahadun gekun, kalon pertunjukan nyen syahadun gekun, hana gekun nazarun nyen hana gekun ra'yun, syahadun dalam bahasa Arab. Melihat sesuatu yang memang dipersiapkan untuk ditonton nyen syahadun. Ada pula dalam bahasa Arab kalimat basarun, juga artinya memperhatikan, juga artinya melihat. Kalau basarun melihat sesuatu secara mendetil. Kalau sesuatu sekaligus memperhatikan secara menyeluruh, yang gekun basar. Menyerayun sebatas kalon. Menyebasarun, menyebak surah uragam kalon urinang kan cuma kalon nan nikmati. Ya, yang kat kampung, kada contoh bau urinang tak apa. Lihat kalon nan nikmati. Seluk beluk segalanya secara rinci. Kamu pat liko, kamu kamu puak kulit. Yang gekun basarun. Maka dalam ilmu kalam dipergunakan kalimat nazar. Apa itu nazar? Melihat sesuatu sekaligus mengerahkan pikiran untuk melahirkan satu maksud. Contoh, ketika melihat matahari, melihat bulan, hilang bulan, keluar matahari, hilang matahari, keluar bulan. Setelah dia melihat, otaknya berpikir, tidak mungkin hilang sendirinya apabila tidak ada yang menghilangkannya. Tidak mungkin hadir sendirinya apabila tidak ada yang menghadirkannya. Yang gekun nazar. Maka yang timbul masalah di dalam pembahasan tauhid, ma'rifah dulu atau nazar dulu. Semike ilai atau yakin ilai. Nyo yang dia ke masalah. Sebahagian ulama berpendapat yakin laju ilai. Ke soal nazar untuk murno balik.
Ada pula sebahagian pendapat nazar ilayah, simike ilayah. Mbak ilayah yakin aja takut-takut yang tak yakinnya nak salah. Maka nazar dulu. Itu pendapat yang kedua. Maka dihimpunkan akan dua kaul itu dengan kita kata awal yang wajib daripada yang dimaksudkan itu ma'rifah, dan awal yang wajib daripada wasail itu nazar, yakni jalan yang menyampaikan kepada yang dikehendaki. Karena jika kita lazimkan tasdik dengan barang yang tiada kita ketahui ia sahihnya, membawa kepada bahwasannya beriman ia, kemudian maka tilik jika nyata benarnya berkekalan atas imannya, atau nyata salahnya maka kafir ia, atau membawa kepada bersamaan Nabi dan yang bukan Nabi karena tiada tandanya maka dibenarkan juga. Apabila kita gabungkan dua pendapat tersebut, pendapat yang pertama berpendapat bahawa yang wajib pertama sekali adalah ma'rifah, sedangkan pendapat kedua berpendapat yang wajib pertama sekali adalah nazar. Ketika kita gabungkan, ma'rifah itu merupakan hakikat awal yang wajib, sedangkan nazar merupakan wasailnya wajib. Artinya tidak mungkin kita ma'rifah dengan sebenarnya bila mana tidak dibarengi dengan nazar. Karena tanpa dibarengi dengan nazar, bisa saja yang kita yakini itu salah. Kalau seandainya benar, maka kekallah iman. Bila mana salah, berarti kafirlah kita. Begitu pula kaitan dengan Rasul. Kalau seandainya tidak ada nazar, maka tidak ada beda antara Rasul dengan yang bukan Rasul. Takut untuk roh maupun Nabi yang kon Nabi. Maka nazar itu wasail, ma'rifah wajib. Nazar adalah jalan untuk menuju ma'rifah, maka nazar juga wajib. Karena al-wasail hukumu maqasid. Tujuan pokok apa? Tujuan pokok ma'rifah. Akan tetapi tidak sampai kita kepada ma'rifah apabila tidak ada nazar, maka nazar itu juga wajib. Paham? Contoh, boh jaket mekat wajib. Ketika sampai nisab dan sampai tahun, wajib legetanyo tabuh jaket nisab, tabuh jaket jual beli. Hana tatuh cara tunggu boh jaket jual beli kecuali dengan tamrunau pakai bancara untuk boh jaket, maka merunau ilmunya untuk tatuh pakai ban boh jaket yang juga wajib. Pakan merenau ilmiah yang wajib karena han hasil tabuh jaket menyahana ilmiah tersebut, maka ilmiah geken wasail, boh jaket geken makasid. Secara kaedah al wasail hukumu makasid. Makasid hukum putra wajib, maka berlakulah hukum kuwasail juga wajib. Tahu bandung pun bila dibayang. Jadi yang wajib putra ma'rifah, meyakini Allah yang sebenarnya, meyakini Rasul yang sebenarnya. Akan tetapi tidak mungkin kita bisa mampu yakin Allah yang benar apabila kita belum mengenal sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Tidak mungkin kita akan mengenal Rasul yang benar apabila kita tidak memahami sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Maka mengenal sifat wajib, mustahil dan harus juga wajib. Karena apabila kita tidak memahami mana wajib, mustahil dan harus, sungguh kita tidak akan mampu mengenal yang sebenarnya. Maka wasail ini juga hukumnya wajib, sebagaimana hukum maqasid. Tujuan itulah ma'rifah Allah dan ma'rifah Rasulullah. Yang kau paham soal anak tahu tanya bertanya yang kedua gini tengku. Jika kita kata
wajib nazar dahulu daripada beriman. Maka apabila kita serukan seorang kafir kepada beriman, maka kata ia, hingga aku tilik, maka bahwasanya aku pada hari ini di dalam tangguh nazar dan di bawah taradud nazar. Apa engkau kata? Adakah dilazimkan akan dia ikrar dengan iman? Maka jadi binasa. Kata kamu bahwa nazar itu dahulu daripada iman, atau kamu tangguhkan beberapa ia nazar. Seandainya kita berpegang kepada pendapat nazar itu merupakan awal yang wajib, bukan ma'rifah, berarti kan iman nilai yang wajib. Persid nazar, minta bukti dengan takalan lewat mata, kerahkan pikiran untuk dapatkan Tuhan yang sebenarnya. Nyan nilai yang wajib. Cuma menyetekedi menan yang wajib. Andai kata sidra urang kafir, takkan ba urang kafir nama iman ke Allah, nyo tengah sibuk tatat, nyo tengah lon mikir Allah yang betul pakai ban. Baik lek perkara. Kan halum iman, nyo tengah lon mikir yo. Pekeh wate tengah isi mikir yang larian tapi peluang kepada haji, ataupun tapi wate hanya sesaat mentang isi mikir, lehnya kena kau tak kuatkan haji kafir harbi. Ataupun ketika si kafir itu mengatakan saya sedang berfikir, saya sedang bersungguh-sungguh nazar tentang diri Tuhan, apakah sudah dapat dikatakan dia itu bahagian daripada orang yang beriman? Nyo yang juga masalah. Maka dijawab bahwasanya tilik ia, jika ada orang itu banyak bercampur dengan orang muslimin, kita suruh akan dia mengucap 2 kalimah syahadah, karena gaib padanya itu ada nazar dahulu daripada baliknya, dan tiada harus disuruh nazar dahulu. Maka gejawab menyajih kafir kon nazar ilai. Pucit iyo mengucap 2 kalimah syahadah haju ilai, tapi dengan syarat takalon tinggai jih lawitnya rame dengan orang mukmin, rame dengan orang Islam, ataupun rame dengan orang kafir. Menyetinggai jih lawitnya rame dengan orang muslimin, ucap 2 kalimah syahadah haju. Yang penting jih ka dalam mukmin, ente itu temanyang bak orang lain. Baik biarkan. Karena apa kan? Menyertai nazar ilek miti nazar pitan. Karena cukup trip kaiji lama saka pe ucap aju ilek. Tetapi nyoh, jadi kafir orang yang tiada mengajar 2 kalimah syahadah. Apabila datang orang kafir minta diajarkan dia atau ditangguhkannya, seperti dikatanya nanti sesaat, atau pergi basuh tubuh kamu dahulu, atau basuh kaki kamu dahulu. Menurut pendapat ini, kafir orang yang menangguhkan orang kafir untuk masuk Islam. Menurut pendapat ini, ruk tidra kafir ikut nepurna walun 2 kalimah syahadah lunut tamong Islam. Baik ilahnya tengah sibuknya ku Mekah ilah 20 ribu ada baru kuat badra ke mengucap 2 kalimah. Padahal beliaunya mampu langsung mengajarkan, mentalkinkan dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hanya gepetalkin bak preh kena masjid jamiah. Yang kafir menurut pendapatnya tu. Ataupun katanya kapreh ilah siar kayak mano-mano ilah begli karahum muka-muka ilah ya ada baru tahu ucap 2 kalimah syahadah. Menurut pendapat ini menangguhkan sesaat orang kafir dalam minta diajarkan 2 kalimah syahadah, orang itu kafir. Bahaya sih, iya di sini. Maka menyena orang kafir tamong Islam minta ditalkinkan 2 kalimah syahadah, pun talkin juga. Sedangkan di depan jamaah di dalam masjid jami' ini hanya sebatas untuk purukun pelemah bak masyarakat ramai bahawa beliau telah Islam. Yang penting talkin aja asyhadu an la ilaha illallah. Mandung juga tu. Asaina orang kafir ni tamong Islam, ne petalkin lon dia.
Bodoh. Hana tu amat jara wadaku. Dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu madah. Walaupun legetannya hana terjemahkan dengan bahasa Indonesia kamu madah aku. Bahkan menyetekedi hanjut diucap dengan bahasa Arab dipadakan walaupun dengan bahasa Jawi ataupun bahasa Melayu. Hana apa aku? Petalkin aja. Kamu rempuak pahala itu. Dan atas kaul yang mengatakan nazar itu awal wajib, maka disebutkan baginya dalil serta mengucap 2 kalimah syahadah hingga ia paham. Ulama yang mengatakan bukan ma'rifah dulu, melainkan nazar dulu. Bukan yakini Allah itu Tuhan, bukan beriman dulu, akan tetapi nazar. Kerahkan pikiran, cari bukti untuk membawa yakin benar adanya Allah Tuhan. Na dalil, na dah dalil, nyoho dalil. Karena tiap-tiap orang diseru akan dia oleh Mustafa kepada iman, maka berkata ia baginya, lentangkan oleh kamu atasku tanda kebenaranmu, bagi didatangkan mukjizat, maka nyata sebenarnya, maka percaya ia, maka Islam, atau tinggal ia atas inat, maka binasa ia, kita bunuh akan dia. Kebukti dah ketika Rasulullah mendakwahkan orang kafir masuk Islam, semua orang kafir minta bukti. Kalau benar engkau Rasul, kalau benar engkau utusan Tuhan, nampakkan mukjizatmu. Berarti ketika meminta mukjizat, si kafir ini ingin nazar, ingin melihat yang sebenarnya, benar ini Rasul atau bukan. Lalu meminta nasihat kepada Rasulullah tentang tanda-tandanya Allah. Itu membuktikan bahwa sebelum Rasulullah mengucapkan 2 kalimah syahadah si kafir tersebut, Rasulullah memperkenalkan kepada kafir itu Allah dan Rasulnya. Ini alasan pendapatnya. Ketika Rasulullah kali nampakkan mukjizat, terbenar kadang-kadang kafir mau masuk Islam. Nasib yang hana tu. Di antaranya Abu Jahal. Dia kepelemah mukjizat di Nabi pun ke Abu Jahal. Hai sihir kata Muhammad. Hang temjid pakon inan keruta ulau-ulau. Nah, nyam yang urung-urung ulok jangan nak pegah tu. Maka kadang-kadang dalam kehidupan katanya si ura-ura pina tu pun katanya yang pakiban hukum tentangnya tu tak pegah mono dia tak pegah pun kesuut nyan kemangat perut drone sakai ni pegah yang kepatihan cit nya ke jan contoh ulau-ulau maka tegak tak pegah je kecepah maka menyekapi dia gepelemah mukjizat li Rasulullah tetap han itim mukmin maka kafir itu lalu dibunuh.